Taruna Angkatan 8 dari Kabupaten Biren akan melakukan pembuatan video coaching untuk supervisi akademik yang merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya, Rusdi, Guru SMK Negeri 1 Gandapura. Saya Rina Adriani, Guru SMK Negeri 1 Jempa. Saya Diniati, Guru SMK Negeri 1 Gandapura. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Jumi. Waalaikumsalam Pak Rusdi. Bagaimana kabar Bu Jumi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Sehat. Nah, jadi begini nih Bu Jumi. Jadi Bu Jumi kan akan melakukan supervisi akademik untuk rekan-rekan guru di dalam kelas. Iya. Nah, jadi kira-kira bagaimana persiapan Bu Jumi? Persiapan saya ya memilih beberapa guru yang akan saya supervisi, kemudian saya melihat bagaimana penyusunan modul ajarnya, kemudian apa untuk penilaiannya, apa aja udah dipersiapkan mulai dari LKPD, kemudian nanti sampai ke kelasnya, sama kelasnya bagaimana, apakah bersih, kemudian apakah nyaman di peserta didik dan sesuaikan dengan kebutuhan murid. Oke, ya. Yang paling penting saya ingin tanyakan begini Bu Jumi, apakah Ibu Jumi sudah punya rubrik untuk penilaian observasi tersebut? Sudah Pak Rusdi. Sudah ada ya? Sudah. Jadi rubrik penilaiannya kalau boleh saya tahu bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Bu Jumi? Mungkin mengikuti alur tirta atau bagaimana? Saya begini Pak Rusdi, saya mengikuti alur tirta aja karena saya melihat kalau di alur tirta itu kan semua dapat nanti ya, dimulai dari tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, setelah itu ada aksi nyata, dan yang keempat itu kan ada tanggung jawabnya. Oke, jadi mengikuti alur tirta ya. Iya. Baik Bu Jumi, kemudian apa kompetensi yang ingin Bu Jumi kembangkan dalam coaching ini? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan sebenarnya dalam coaching itu kan ada 3 kompetensi ya, pasti ya. Itu ada mendengarkan dengan penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, sama mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, yang lebih spesifik apa yang ingin dikembangkan Bu Jumi? Kalau saya gini Pak Rusdi, saya lebih tertarik kayaknya mengajukan pertanyaan berbobot. Berbobot ya. Iya. Sehingga nanti mungkin solusinya bisa diambil dari sana ya. Iya, betul Pak Rusdi. Oke, baik Bu Jumi. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Ibu Jumi lakukan itu bagaimana? Apa indikatornya? Indikatornya mungkin ada rencana aksinya? Kalau saya indikator pencapaiannya yang ingin saya lihat mungkin di rencana aksinya Pak Rusdi. Karena saya ingin melihat sejauh mana nanti rencana aksi itu bisa berjalan dengan baik. Ya, baik Bu Jumi, mungkin begitu saja dulu. Saya ingin nanti masuk kelas ya, ingin lihat-lihat Bu Jumi dalam melakukan supervisi akademik di kelas, boleh ya? Baik, terima kasih. Selamat siang Bu Rina. Selamat siang Ibu Jumi. Jadi begini Bu Rina ya, kemarin saya melihat Bu Rina menelpon saya ya? Iya, tapi nggak Bu Jumi angkat. Oh, saya lagi ngajar tuh Bu Rina. Kira-kira Bu Rina telepon saya tuh ada keperluan apa ya? Ini saya mau sharing sama Bu Jumi tentang ada beberapa kendala saya di sekolah saya. Mungkin setelah saya sharing nanti ada hasilnya, kemudian bisa saya lakukan di sekolah saya pun dengan baik. Sebelumnya terima kasih Bu Dina yang saya sudah memilih saya sebagai teman sharingnya gitu ya. Kira-kira nih masalah yang Bu Dina hadapi itu apa ya? Ini loh Bu Jumi, kebetulan ada siswa saya ya, dia jurusan TSN, bergerak di sepeda motor, yang pastinya di dalam kelas itu kan laki-laki semua. Iya. Nah kalau kami di SMK ini kan ada yang namanya praktek, bengkel. Nah ini dia tidak mau masuk di pelajaran, kebetulan pelajaran bapak yang bengkel jurusan, karena ada ketidaknyamanan, ada konflik intern mereka. Tapi bersama guru-guru yang lain atau bidang studi lain dia masuk gitu. Oh begitu jadi Bu Rina masalahnya ya. Ya. Kalau boleh saya tahu begini Bu Rina, apa Bu Rina pernah panggil maksudnya siswa yang bermasalah itu untuk menanyakan sebenarnya ada masalah apa gitu sampai mereka nggak masuk dengan Bu Rina? Saya udah panggil kemarin tapi baru satu pihak ya, si murid itu sendiri, si Zikri namanya, di kelas 2 TSN, kelas 11 TSN. Nah dia bercerita kalau dia itu tidak nyaman dan tidak suka dengan pelajaran itu. Setelah saya gali, ternyata bukan tidak suka dengan pelajaran tersebut, karena ada konflik intern terhadap gurunya.
Oh begitu. Jadi intinya kenapa siswa tersebut tidak masuk di pelajaran yang Lina bilang tadi, karena dia ada konflik intern begitu. Iya. Sudah ditanyakan lebih spesifik lagi nggak? Maksudnya konflik intern yang seperti apa? Jadi si anak tidak mau bercerita. Kebetulan dia ada teman dekatnya. Saya panggil dan kebetulan temannya itu posisinya berada pada saat permasalahan itu terjadi di lapangan ya. Jadi ketika masuk bengkel, jadi si anak ini tidak menggunakan pakaian baju praktek sehingga disuruh keluar. Tapi dengan menggunakan bahasa yang agak kurang menyenangkan. Sebagai pendidik itu kan kita sebagai orang tua, sehingga karena anak tadi ini pun di rumahnya, di lingkungan rumahnya dengan suasana yang memang dibawa oleh orang tuanya itu kasar, sehingga dia juga menjawabnya dengan kasar, sehingga timbullah konflik gitu. Karena karakter anak kan berbeda-beda, Bu. Kita tidak bisa menyamakan anak ini harus kita buat menyelesaikan permasalahan dengan strategi ini atau dengan kayak gini, karena karakter berbeda-beda gitu. Oh begitu ya. Jadi gini Bu Rina, sejauh ini kan permasalahannya, kira-kira permasalahan ini sudah berapa lama terjadi atau memang baru terjadi? Gitu? Nah kebetulan saya ini wali kelasnya, ini kan baru masuk tahun ajaran baru, tapi ini baru dapat kabar dari guru bidang studi dengan nama tersebut. Jadi saya panggil karena saya juga nggak bisa menerima semua apa yang diberikan apa tadi siswa tadi harus saya serap mentah-mentah. Saya juga harus melayani kepada orang yang bermasalah seperti yang bapak rekan guru sejawat kita, bapak itu dan wali kelas yang lalu. Oh begitu. Maksudnya berarti Bu Lina sudah mencoba gitu ya untuk mencari maksudnya alternatif. Selain dari yang Bu Lina sampaikan tadi, maksudnya ada nggak maksudnya cara lain yang terpikirkan di Bu Lina untuk mengatasi masalah ini ada nggak? Ya, sebenarnya ada sih, tapi ini belum saya laksanakan. Ya. Jadi rencananya ini saya harus duduk berdua tatap muka antara si anak dan bapak tadi untuk menyelesaikan masalah ini agar proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik, tapi juga melibatkan wali kelas yang lama dan guru BP, sehingga mungkin ada solusi-solusi baru yang bisa kita antisipasi untuk mereka berdua dan hubungan antara anak dan guru tersebut bisa terjalin baik lagi. Oh begitu ya, berarti perencanaan Bu Rina itu maksudnya duduk berkomunikasi, menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama ya. Misalnya ada kepala sekolah, ada Bu Rina di situ sebagai wali kelas, kemudian ada guru yang bermasalah itu sama ada guru BP ya. Selain dari itu Bu Rina, kira-kira ya terpikirkan sebelum sebelum dengan melibatkan guru BP gitu kan. Kalau kita lihat permasalahan si anak, mungkin si anak itu pernah dipanggil guru BP-nya atau guru BP-nya sudah tahu tentang ini? Kebetulan guru BP sampai saat ini belum tahu. Tapi untuk solusi langkah selanjutnya saya akan ada pemanggilan orang tua. Oh, berarti itu memang sudah solusi terakhir yang Ibu Lina rencanakan gitu ya. Ini kan masih sebatas perencanaan ya. Saya rasa yang Bu Lina rencanakan itu sudah bagus ya. Sudah cocok gitu kalau yang saya rasakan gitu. Kemudian nanti yang dilibatkan dalam penyelesaian kasus itu tuh siapa yang dilibatkan? Saya akan libatkan yang pastinya DP ya, kemudian wali kelas yang lalu, rekan guru sejawat saya yang kebetulan rekan guru sejawat itu dekat dengan bapak guru jurusan bengkel yang di TSM ini tadi, produktif ya. Dia dekat, mungkin bisa penyampaian bahasanya lebih ringan dan bisa diterima. Jadi jangan sampai menimbulkan konflik baru lagi. Oh gitu. Tapi saya rasa Bu Lina kan dari pembicaraan kita hari ini itu sepertinya Bu Lina memang sudah menemukan maksudnya penyelesaian untuk masalah yang Bu Lina pikirkan, gitu kan? Tadi kan Bu Lina sudah menjelaskan bahwa Bu Lina punya rencananya begini gitu kan. Berarti saya rasa Bu Lina itu memang sudah menemukan solusinya gitu.
Nah sekarang gimana perasaan Bu Rina setelah bercerita dengan saya? Alhamdulillah perasaan saya agak sedikit tenang ya, Ya. plong, nyaman karena nggak nyangka saya bisa bercerita sama Ibu Jumi sespesifik ini. Padahal ini kan masalah intern saya bersama mahasiswa. Ya. Kalau bisa ya saya selesaikan sendiri. Tapi karena saya pun kayaknya ini apa ya kira-kira bisa dapat solusi dari orang lain, kayaknya Bu Jumi nih orang yang tepat saya tanya karena begitu banyak pengalaman sehingga saya ngomong lah sharing sama Ibu Iya. Jumi. Tapi perasaan saya senang, saya sudah mulai kayaknya sudah teratasi dan mudah-mudahan saya bisa tindak lanjutnya ke depan yang bisa saya laksanakan. Oke, Bu Rina. Baik Bu Rina, terima kasih. Saya ucapkan kan karena kita pun sudah sharing-sharing gitu kan, Bu Rina pun sudah saya merasa lega karena permasalahannya sudah selesai. Berarti ya kita kembali ke tugas kita masing-masing Bu Rina ya. Saya juga terima kasih banyak Bu Jumi udah mendengarkan Ya. permasalahan saya, unek-unek saya gitu kan, kekhawatiran saya selama ini saya sampaikan obrolan saya kepada Bu Jumi dan Bu Jumi juga sudah mendengarkan. Saya banyak-banyak terima kasih, mudah-mudahan kita tetap berkomunikasi dengan baik Ya, Bu Jumi ya. Ya. Saya juga mohon maaf jika mengganggu waktu Bu Jumi pada hari ini. Terima kasih banyak Bu Jumi. Ya, baik Bu Rina, terima kasih juga. Baik, Terima kasih. kita balik ke kelas masing-masing ya Bu Rina ya. Terima kasih Bu Jumi ya. Assalamualaikum Bu Jumi. Waalaikumsalam Bu Rina. Oke. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi nih Bu Jumi. Iya, Nah, pasti. jadi tadi saya sudah mengikuti dan mengobservasi kegiatan coaching yang sudah Bu Jumi lakukan dan saya lihat cukup bagus, sudah mengikuti alur cerita. Jadi beberapa hal di sini mungkin saya ingin memastikan kembali dengan Bu Jumi itu ya. Ya. Nah, jadi terkait dengan proses coaching yang sudah Bu Jumi lakukan, apa indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang Ibu Jumi inginkan tadi? Kalau indikator yang tadi saya lebih ke ini Pak Rusdi, lebih ke mengajukan pertanyaan Pertanyaan berbobot. berbobot, ya. Menurut Bu Jumi apakah ini sudah berjalan maksimal? Berjalan Pak Rusdi, karena kenapa? Tadi yang saya coaching itu beliau bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Berarti pertanyaan yang saya tampilkan itu berbobot kan Ya. Pak Rusdi, karena saya bisa memunculkan apa yang dia Ya. rasakan. Berarti di sini Bu Jumi bisa menggali ya? Iya. Oke, baik. Kemudian Bu Jumi saya sudah melihat tadi observasi saya di sini saya melihat permasalahan yang sudah dimunculkan oleh Kuci tadi adalah konflik ya. Iya. Konflik anak dengan guru, kemudian rencana aksinya juga sudah jelas, tujuannya sudah jelas, ingin memperbaiki hubungan siswa dengan gurunya. Kemudian juga rencana aksi ini adalah melibatkan dengan guru ya. Iya. Termasuk guru BK. Iya. Ya. Dan komitmen tadi dari Coach sudah sangat baik, sudah memiliki komitmen dan tanggung jawab yang bagus ya. Iya. Oke Bu Jumi, kemudian kira-kira kompetensi apa lagi yang perlu Bu Jumi tingkatkan dari hasil yang sudah Bu Jumi lakukan tadi? Kalau saya lihat mungkin yang ingin saya tingkatkan itu lebih mendengarkan secara aktif. Iya. Karena kan tadi saya melihat waktu saya sebagai coach tadi, mungkin dari yang saya dengarkan, saya amati, saya harus cerna dulu permasalahannya. Misalnya saya pilah-pilah ini masalahnya sebenarnya apa sih, biar saya bisa memunculkan pertanyaan gitu. Iya, memang itu harus Bu Jumi ya. Karena dengan kita mendengarkan secara aktif, kita nanti lebih dapat menangkap permasalahannya dan bisa menguraikan apa pertanyaan sehingga memunculkan rencana aksi daripada coaching kita ya. Iya. Baik Bu Jumi, mungkin itu sangat bagus sekali untuk kegiatan coaching yang sudah Bu Jumi lakukan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita terus belajar Bu Jumi dan mampu mengembangkan pendidikan di sekolah kita terutama ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Jumi. Waalaikumsalam. Saya